إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, sehat jasmani dan rohani, dan peminjaman nyawa, jasad yang diikat dengan nafas. Allah pinjamkan segala bentuk fasilitas, sumber daya alam, akal sehat, kesehatan yang pada akhirnya nanti akan jatuh temponya. Jatuh tempo disebut ajal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa pentingnya kita mengingat akan adanya jatuh tempo dalam kehidupan ini, yang pastinya setiap jengkal dan helai nafas kita terdapat hisab yang akan Allah hitung setiap helai dan langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika sudah datang jatuh tempo kehidupan seorang manusia, maka tidak bisa diundur atau dipercepat. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim seorang utusan yang berasal dari kalangan manusia, tetapi bukan umumnya manusia biasa, tetapi manusia yang begitu ekstra sabarnya, begitu luar biasa sifat qanaahnya, dan begitu gigih di dalam segala pengorbanan jiwa, raga, dan harta bendanya untuk mensyiarkan agama Islam. Lalu diteruskan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in berlomba-lomba untuk meningkatkan takwa mereka kepada Allah dan menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah hidup di zaman Rasulullah. Mereka seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ayyub Al-Ansari, Hudzaifah bin Yaman, dan seterusnya adalah orang-orang pilihan yang belum tentu ketika kita hidup di zaman Rasulullah menjadi sifatnya seperti Abu Bakar. Boleh jadi seperti Abu Lahab. Belum tentu ketika kita
tentukan hidup di zaman Rasulullah, kita meniru akhlaknya Umar bin Khattab menjadi terdepan dalam setiap perjuangan Rasulullah, boleh jadi kita termasuk orang yang tidak terpilih menjadi Umar. Tetapi hari ini adalah kesempatan untuk kita bertakwa dan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam perjalanan hidup manusia, kita terlahir menjadi seorang yang beriman. Ini adalah nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat gajian yang bermiliar-miliar, dibandingkan dengan nikmat pemberian ladang kebun yang beratus-ratus hektar. Maka mempertahankan nikmat iman jauh lebih berharga dibandingkan mempertahankan harta benda dan seisinya. Karena apa yang kita cari hari ini hanya akan abadi jika diabadikan dalam bentuk infak, sedekah dan zakat dan seterusnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah, setiap bulan beliau berinfak, beliau memberi nafkah kepada puluhan kerabat dekatnya dan kerabat jauhnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kehidupan manusia sebagai seorang yang beriman dan lahir sebagai bangsa Indonesia, tentu kita pernah mendengar satu peristiwa hijrahnya Rasul dan para sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang muhajirin yang disambut dengan gembira oleh para penduduk Yathrib yang diberi gelar kehormatan oleh baginda Rasulullah dengan sebutan Al-Ansor atau kaum Ansor, orang-orang yang menolong perjuangan agama Allah dan Rasulnya. Itu adalah sebuah pilihan. Sebagian lain memilih menjadi orang yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun duduk dan mengambil shaf paling depan setiap jamaah sholatnya, walaupun duduk dalam majelis ilmu Rasulullah paling terdepan, tetapi sifat dengki dan sifat bencinya kepada Rasulullah tidak bisa mendatangkan hidayah dari Allah kepadanya. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Betapa para sahabat Ansor lebih mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin dibandingkan kebutuhan pribadinya. Orang-orang Muhajirin datang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikat dengan sebuah perjanjian bersama-sama menjaga, yaitu kota Yathrib menjadi kota peradaban, diganti menjadi nama Al-Madinah. Perjanjian menjaga kota Madinah dari segala bentuk permusuhan dan juga serangan kita kenal dengan Mitsaqul Madinah atau perjanjian kota Madinah, atau disebut Piagam Madinah, Suhaifatul Madinah. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu memiliki Pancasila sebagai bentuk pengikat segala apa yang ada dalam bangsa kita yang beraneka ragam, suku, bahasa, dan agama. Ini semua pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Sebagai orang beriman, kita tentu meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi dalam kehidupan bermuamalah. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini kita masih merasakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita mengenai penanganan COVID-19. Ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya menambah iman dan menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita kepada makhluk gaib sama seperti kita rasa takut jika berlebihan kepada jin-jin. Tergantung kita meningkatkan takwa dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai manusia kita wajib berikhtiar, dan sebagai makmur, sebagai orang yang dipimpin, kita wajib untuk mematuhi apa yang memang menjadi ikhtiar pemerintah kita dalam penanganan COVID-19 sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sepanjang tidak melanggar hak-hak di dalam peribadatan mahdhah yang telah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sekalian di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman.
Ati'u Allah, taatilah oleh kalian Allah. Wa ati'ur Rasul, taatilah oleh kalian Rasul. Wa ulil amri minkum, taati ulil amri yang mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai', tetapi jika suatu saat di antara kalian terjadi perbedaan pendapat, fi syai'in, dalam suatu masalah sekecil apapun, fi syai'in, dalam suatu masalah sekecil apapun, maka farudduhu ila Allah war Rasul, maka segera menggunakan fa'lit tartib. Farudduhu ila Allah war Rasul, segera kembalikan, rujuk kebenarannya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang kalian sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Dzalika khairun, itu adalah pilihan terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan interpretasi terhadap masalah dengan interpretasi terbaik. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pesan kepada kita sebagai orang beriman tentang pentingnya taat kepada Allah, pentingnya taat kepada Rasulullah, dan menjaga ketaatan kepada ulil amri, kepada pemerintah kita sepanjang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam permasalahan ini, ulama kita yaitu Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang ketaatan kita terhadap suatu bangsa atau suatu negara jika belum menerapkan hukum syariat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum al-jinayat, al-hudud wal qisas. Bukankah di antara kita menginginkan diterapkannya al-hudud wal qisas, walaupun sejatinya kita sebagian belum siap? Jikalau majelis ta'lim masih sepi dari peminat, jikalau tempat-tempat menimba ilmu masih sepi peminat, jikalau masjid-masjid masih sepi dari jamaah, maka kita belum siap untuk menerapkan hukum syariat sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi jika masjid-masjid di tanah air tercinta ini sudah penuh, minimal isya dan subuhnya, lalu majelis ta'lim penuh, peminat ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis pun banyak. Ilmu Al-Quran diantaranya ilmu tajwid wal qiraah, juga mempelajari bagaimana membuat halaqah tajwid, daurah-daurah ilmiah, dan juga kita mau belajar bersungguh-sungguh tentang ilmu hadis, ilmu riwayah dan dirayah, agar kita tahu latar belakang kenapa Rasulullah menyampaikan hal-hal ini. Lalu bagaimana keadaan sahabat ini ketika menyampaikan hadis ini, seolah-olah bertolak belakang dan seterusnya. Ini tentu adalah salah satu tanda kesiapan kita menjadikan hukum syariat Islam sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika majelis-majelis ilmu masih sepi, berjamaah di masjid pun masih sepi, masih banyak orang-orang yang memilih, masih banyak laki-laki yang memilih menjadi laki-laki salihah di rumah, maka itu semua adalah salah satu tanda koreksi untuk kita dan berpikir dan kerisauan kita bagaimana memperbaiki diri kita sebagai kaum beriman kepada Allah SWT. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hari ini kita diuji oleh Allah SWT dengan pandemi corona. Kita diatur oleh seorang raja corona. Tetapi ada di antara kaum muslimin yang lebih takut terhadap corona, yang gaib, yang bagaikan jin, tapi tidak pernah tertanam rasa takutnya kepada Allah sang pencipta corona. Hadirin yang mulia rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu dalam ikhtiar ini pemerintah Republik Indonesia membawa satu ikhtiar, salah satunya ialah dengan vaksin dan lalu dengan masker dan seterusnya. Tentu hal tersebut adalah ikhtiar yang kita harus mendukungnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan difatwakan oleh para alim ulama kita. Kita ambil satu hikmah sebelum menutup khutbah ini, di mana seorang ulama besar bernama Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah adalah ulama yang sangat disegani di Irak dan di Mesir. Suatu hari negeri Mongol menyerang wilayah beliau dan santri-santri beliau adalah garda terdepan di dalam mengusir pasukan Mongol, berhasil membuat pasukan lawan tunggang langgang.
Tetapi dalam perselisihannya, Imam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang berselisih paham dan raja-raja yang memenjarakan beliau, tidak ada satu kali pun beliau memerintahkan santri setianya, pengikut setianya, termasuk Imam Yusuf Al-Mizzi, untuk memprovokasi agar santrinya melawan kepada pemerintah ketika itu. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Taraktukum hadzal amrayn, in tamassaktum lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian setelah sepeninggalku dua perkara. Jika kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'anul Karim wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Irbad, riwayat Bukhari, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdu bin nawajid, gigit sunnahku dan gigit sunnah para khalifah ar-rasyidin dengan gigi geraham sekali. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai pecinta Islam, sebagai pecinta ilmu, kita tentu harus bisa memahami inti dari ajaran Islam. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakannya, "Innama bu'iftu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menjadikan akhlak manusia karimah, saling memuliakan. Jangan karena perbedaan khilafiyah lalu tidak mau tegur sapa. Jangan karena perbedaan ijtihad tidak lagi mau menjawab salam saudaranya. Perkara menjawab salam adalah wajib, sedangkan khilafiyah belum qat'i wajibnya. Jangan sampai karena perbedaan khilafiyah dalam di bidang akidah kita tidak saling tegur sapa, saling benci, saling tidak enak hati. Padahal tauhid kita satu, la ilaha illallah. Akidah mungkin berbeda, ada Asy'ari, ada Al-Maturidi, ada Athari dari Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Ada 172 cabang akidah, tetapi tauhid kita satu, la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.